Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap syukur kita kepada Tuhan. Karena besar anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Jadi mari kita angkat pujian. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah. Haleluya. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Katakan ku hidup sampai hari ini, itu semua kebaikan-Mu. Katakan ku ada sampai hari, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Katakan ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Katakan ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Lagi katakan ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Katakan ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah, ku bersyukur. Ini pujian syukur kami Tuhan. Oh, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah. Katakan ku bersyukur. Oh, haleluya. Kau selalu baik dalam hidupku. Selamanya ku menyembah. Mari sama-sama katakan ku bersyukur. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau selalu baik Terima kasih. dalam hidup. Kau sungguh baik buat kami. Ku bersyukur, Haleluya, ku bersyukur. haleluya, haleluya, Selamanya ku haleluya. Katakan ku bersyukur,
hidup. Bersyukur. Ku Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. bersyukur. Oh, selamanya ku menyatakan ku bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Kau selalu baik dalam hidupku. Bersyukur Tuhan. Oh, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah-Mu. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah sepatutnya kami menaikkan ucapan Haleluya. syukur karena Engkau layak terima segala puja dan puji kami Tuhan. Engkau terlalu baik. Kalau kami masih ada sampai saat ini, kami Terima percaya kasih. semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Amin. dalam hidup kami. Ajar kami untuk menghormati dan menghargai kehadiran Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu adalah kuasa yang luar biasa, kuasa yang hebat yang ada di mana tempat Tuhan. Dan oleh karena itu mari Engkau lawat dan jamah setiap hati yang rindu untuk Amin. bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada saat ini kita masih mau untuk menyembah Tuhan karena kemurahan Tuhan, dan sepatutnya kita mau datang untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa dunia tidak semakin membaik, tetapi kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Saya makin beri. Besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh Dia baik, teramat baik buat kita semua. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku ditebus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa katakan Hosana, haleluya.
selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu, pujilahu selalu, haleluya, pujilahu selalu, amin, haleluya, amin. Glory bagimu Tuhan, oh, pujilahu selalu, katakan ya Allah baik, haleluya, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagi, ya Allah baik, ya amin. Kau sangat baik, Kau beramat baik Tuhan, haleluya. Oh, ya Allah baik, ya Allah baik, terima kasih Tuhan, Kau amat baik, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan ya Allah baik, haleluya, haleluya, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik bagiku, ya Allah baik, Allah baik. Lagi katakan ya Allah baik bagiku, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Sebab Dia sungguh baik, teramat baik buat saya dan saudara, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau lihat
terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari saya mau bangkit berdiri. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang, lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang, terima kasih. Kau Bapa yang sungguh baik, yang mengerti setiap kehidupan kami, mengerti setiap tetesan air mata kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Bapa, lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Amin, haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang, akan Kau Bapa-Ku yang baik. Amin, haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata kami, Tuhan. Bahkan kami yakin, Tuhan, bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan Engkau yang menjaga kami, Tuhan, sebab kami sangat berharga di mata-Mu, Tuhan. Sehingga Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan, untuk jatuh, Tuhan, untuk luka, Tuhan. Tetapi kami percaya ada tangan Tuhan yang menolong. Ketika kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan, Tuhan, bahwa tidak ada lagi pertolongan yang kami dapatkan di dunia ini selain daripada-Mu, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berfirman dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami mau membuka hati, membuka pikiran kami dan pendengaran kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya, Tuhan. Sehingga Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, ada perubahan-perubahan untuk mencapai seperti Engkau, Tuhan.
Dan biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan dapat berbuah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang pakai dia, urapi dia Tuhan, sehingga dia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu yang berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di dalam Tuhan. Biarlah ibadah kita boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kepuasan di dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama dalam firman Tuhan. Berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sekarang saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul hidup melekat dalam Kristus, dengan Kristus, hidup yang melekat dengan Kristus. Dalam KTB hari Rabu kemarin, kita membahas khotbah minggu lalu yang berbicara tentang abide atau tinggal dalam Yesus, di mana kita juga membahas tentang tahapan supaya kita dapat tinggal atau melekat dengan Kristus. Yang pertama, ini ada gambar di mana Yesus bersama-sama dengan anak-anak dan orang tua, bagaimana begitu dekat, begitu akrab ya. Tahapan untuk dapat melekat dengan Kristus. Yang pertama itu kita harus tahu atau kenal. Seperti yang hari Rabu saya bilang, tahu atau kenal. Yohanes 10 ayat 4 mengatakan, kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, tahu atau kenal. Sejak pertama kita mengenal Yesus, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai tahu siapa Yesus, kita mengenal pribadinya. Mengenal di sini, kata kenal itu memakai kata eido, pengenalan secara luar. Jadi pengenalan secara luar yang belum mendalam. Ya, hanya tahu oh Yesus Juru Selamat kita. Belum merasakan pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan. Belum sampai ya bagaimana doa tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau orang baru kenal Tuhan tuh biasanya doa-doanya pasti selalu dijawab oleh Tuhan. Tapi mulai bertambah dewasa, mulai yang tahapan kedua yaitu mulai akrab. Kalau kita lihat di mana mulai ada obrolan-obrolan yang lebih serius, menjadikan sahabat atau mitra. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Menjadi sahabat, menjadi mitra Allah, karena Yesus sudah memberitahukan apa yang dia dengar dari Bapaknya. Dia juga sudah memberitahukan lewat firman-Nya bagaimana
keadaan-keadaan sekarang ini sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana Dia akan datang kembali, sebelum datang kembali akan ada kesusahan besar, akan ada masa aniaya dan segala macam terdapat dalam firman-Nya. Itulah sahabat, akrab. Lalu intim. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10, kembali ke Yohanes 10 lagi. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata yang sama mengenal di ayat 4 yang tadi tahu atau kenal dengan intim itu dalam bahasa Indonesia sama, mengenal. Tetapi mengenal di ayat 14 ini memakai kata ginosko, pengenalan secara mendalam. Jadi kita lebih mengerti Tuhan, kita lebih mengerti apa maunya Tuhan. Dan kalau intim ini lebih mengerti perasaan Tuhan, lebih mengerti apapun tentang Tuhan. Kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Nah, lalu kalau kita pikir, kita tahu tahapan abide itu, tahapan melekat itu kita harus tahu atau kenal, kita harus akrab, kita harus intim. Kenapa? Apa untungnya buat kita intim dengan Tuhan? Apa untungnya kita melekat dengan Tuhan? Kalau kita lihat manfaat hidup melekat dengan Kristus, yang pertama aman. Next, aman. Lihat gambarnya. Gambarnya itu ada tangan dengan ada orang di sana. Dan ada tangan lagi. Jadi kita aman di dalam tangan Tuhan, ditangkup. Kalau kita buka Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita aman dalam tangan Bapa. Karena kita di bahasa apanya, bahasa Indonesia atau apa ya, ditangkup, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Bapa dan tangan Anak, dari tangan Yesus, kecuali kita yang mau keluar sendiri, kita yang menyelusup sendiri. Tuhan gak akan bilang masuk, gak akan bilang seperti itu. Tuhan ya terserah, kalau kita mau tetap aman, kita tinggal di dalam Kristus, kita melekat dengan Kristus. Kalau kita tidak mau tinggal dengan Kristus, kita akan keluar. Ada 3 hal yang Kristus lakukan untuk kita merasa aman, yaitu pertama itu menyelamatkan kita. Kalau kita lihat ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Memberikan hidup yang kekal, di mana Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Saat kita diberikan hidup yang kekal, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita merasa aman. Kita merasa aman karena kita pasti tidak akan binasa, pasti tidak akan masuk ke neraka. Lalu next, mengasihi kita. Mengasihi itu ayat 28 juga, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Binasa sampai selama-lamanya. Kata mereka tidak akan pernah binasa. Binasa itu destroy, hancur, tidak berguna, hilang, kalah. Jadi kita tidak akan hancur, kita tidak akan tidak berguna, tidak akan tidak hilang, dan tidak akan kita kalah. Saat kita ada dalam tangan Bapa, kita dikasihi seutuhnya oleh Bapa. Tidak ada yang dapat membuat kita binasa. Nyata sekarang bahwa kasih Allah kepada kita itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Roma 8, kalau kita buka Roma 8
ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan ada yang dapat membinasakan kita, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus pasti mengasihi kita selalu. Hanya tinggal kita, apakah kasih kita kepada Allah tetap dan bertambah? Itu yang perlu ditanda tanyain. Lalu yang ketiga, itu kita dilindungi oleh Allah, melindungi kita. Ayat yang ke-28 juga, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi bukan hanya tangan Yesus, tangan Bapa juga. Dilindungi begitu rupa. Yesus itu melindungi kita dengan sangat aman. Karena kita dilindungi, tidak ada sesuatu pun yang dapat kena kepada kita. Karena kita ada dalam tangan Bapa, kecuali kita keluar. Sama seperti virus corona sekarang ini, kita akan terlindungi kalau kita tetap dalam rumah, kalau kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita akan terlindungi. Kalau kita keluar, lalu kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kalau sampai kena COVID-19, ya itu bukan salahnya Tuhan. Kita sudah dilindungi oleh Tuhan, kita keluar. Lalu, yang kedua, next, dirawat dan dibersihkan atau dididik. Dirawat atau dibersihkan atau dididik. Mungkin kurang kelihatan dididiknya kata-katanya. Dididik. Kalau kita lihat ini orang lagi membersihkan, mungkin ada yang daun-daunnya dipotong, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kata dibersihkannya itu memakai kata katero. Dibersihkan dari kenajisan, kotoran, atau dipangkas. Kalau kita mau lebih banyak berbuah, kita melekat dengan Kristus, kita dipangkas oleh Tuhan supaya kita lebih banyak lagi berbuah, supaya kita bersih dari kenajisan kotoran. Kita dididik begitu rupa. Banyak karakter-karakter kita yang belum sesuai dengan firman Tuhan, banyak sekali, karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Waktu Tuhan selamatkan, roh kita sudah sempurna, tapi jiwa kita belum. Karena itu Tuhan didik kita, Tuhan pangkas kita, karakter-karakter yang tidak berguna Tuhan pangkas, Tuhan bentuk begitu rupa kita. Mungkin sakit, tapi itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah Allah, anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kata kebaikan kita di ayat yang ke-10, 10 bagian B, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Kebaikan ini sumpero, menjadikan kita bijaksana, menjadikan baik, menjadikan berguna. Jadi Dia mendidik kita supaya kita lebih bijaksana, supaya kita berguna, supaya kita menjadi baik dalam hidup kita. Mungkin rasanya nggak enak, sakit, tapi kalau kita merelakan diri kita dididik oleh Tuhan, kita akan mendapat bagian dalam kekudusannya. Kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, berbuah. Berbuah, next. Kalau kita lihat banyak buah-buah anggur, wih enak ya lihatnya. Paling senang kalau melihat pohon yang berbuah. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ranting yang melekat pada pokok anggur, dia dapat berbuah banyak. Sebab di luar dari pokok tidak dapat berbuah apa-apa, malahan akan menjadi kering dan akhirnya dibuang. Tapi kalau melekat dalam Kristus bisa berbuah banyak. Itu memiliki artian mendapatkan sari makanan termasuk rohani dan jasmani kita. Kalau kita buka 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ia telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, supaya kita berbuah. Jadi Ia mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi misalnya, Tuhan berikan saya kesabaran untuk dapat menghadapi si A. Tuhan memberikan kesabaran, tapi juga Tuhan berikan pencobaan supaya bisa menguji apakah kita sudah sabar atau belum. Dan itu akan terus supaya kita menjadi sabar. Tuhan memberikan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita supaya kita menjadi hidup yang saleh. Hingga kita terluput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Itu dalam hal rohani. Dalam hal jasmani, Tuhan juga perhatikan. Filipi 4 ayat 19.
ayat hafalan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Shall supply all your need. Shall supply all your need. Dia akan menyuplai segala keperluan kita. Apa kebutuhan saudara? Dia tahu, dia akan supply. Jadi berbuah itu dia berikan nutrisi untuk kehidupan rohani kita. Dia juga menyuplai segala kebutuhan kita. Masihkah kita kurang percaya kepada Allah? Allah yang besar. Asalkan kita tetap melekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyuplai segala keperluan kita. Memenuhi dalam bahasa aslinya tuh plero, membuat penuh, mengisi sampai penuh, menyebabkan berlimpah, melengkapi, atau memasok secara bebas. Dia akan penuhi kita itu berlimpah, sampai penuh, sampai kita puas. Semenjak saya mengikut Tuhan, semenjak saya menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak pernah saya berkekurangan. Karena Tuhan selalu memenuhi saya. Saya ingin dengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara semua sekalian tentang kemurahan Tuhan yang selalu melingkupi hidup kita, yang selalu memasok hidup kita, baik secara rohani dan jasmani kita. Nanti akan diminta oleh panitia Natal per keluarga untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang direkam buat nanti kita ibadah online. Biar kita semua semakin dikuatkan dari hari ke hari karena pemeliharaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Lalu untuk kita hidup melekat pada Tuhan, itu apa sih yang kita perlukan? Pertama, mematuhi atau menuruti semua perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 24a. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita mau tetap melekat dengan Tuhan, kita harus mematuhi atau menuruti semua perintahnya. Lalu Yohanes 15 ayat 10, kalau kita buka Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi jika kita menuruti firman-Nya, perintahnya, firman-Nya, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya, kasih Yesus, kasih Bapa. Kita akan tetap tinggal di dalamnya. Next. Lalu Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita akan menuruti perintah Tuhan jika kita mengasihi Dia, jika kita mengasihi Yesus. Jadi menuruti perintah Tuhan bukan harus nurut, kalau enggak diberkati. Jangan punya pikiran seperti itu. Kita menuruti perintah Tuhan karena kita mengasihi Yesus. Yesus yang sudah mati buat kita. Next. Kata mengasihi itu memakai kata agapao. Kasih yang walaupun. Jadi jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi yang mana? Bagaimana? Kasih yang walaupun. Walaupun mungkin doa kita gak dijawab. Walaupun mungkin kitanya dalam keadaan sakit. Walaupun mungkin kita harus mati, kita tetap mengasihi Tuhan.
Walaupun mungkin segala sesuatu diambil dari kita yang kita sayangi. Mungkin ada anggota keluarga yang diambil dari kita, mungkin harta benda kita diambil dari kita. Kita tetap mengasihi Tuhan, kasih yang walaupun. Lalu kata menuruti itu tereo, berpegang teguh, mempertahankan, memperhatikan, menjaga. Menuruti, jikalau kamu mengasihi aku dalam kurung kasih yang walaupun, kamu akan menuruti, berpegang teguh, mempertahankan, memperhatikan, menjaga perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan. Lalu next, waktu kebersamaan yang berkualitas. Ini yang diperlukan. Selain menuruti firman Tuhan untuk dapat tetap melekat atau tinggal dalam Tuhan, waktu kebersamaan yang berkualitas. Wahyu 3 ayat 20, next. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, ini bacaan Aba kemarin, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus menunggu kita membukakan pintu hati kita. Yesus menunggu supaya kita dapat bercakap-cakap dengan dia. Walaupun ayat ini ditulis kalau kita lihat atasnya, karena untuk jemaat Laodikia yang berkata, aku kaya, aku tidak membutuhkan apa-apa. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan aku menasihatkan engkau supaya membeli emas, pakaian putih, minyak untuk melumas matamu. Lalu ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berapa banyak dari kita yang merasa kita sudah cukup? Kita sudah cukup beriman, kita sudah cukup teguh, kita sudah cukup menuruti firman Tuhan. Kalau kita merasa sudah cukup, hati-hati. Karena kita bisa seperti jemaat Laodikia yang merasa sudah kaya. Karena itu relakan hatimu dan bertobat. Yesus sedang menunggu kita untuk duduk makan sehidangan dengan dia, duduk bersama-sama dengan dia, mengobrol dengan dia. Waktu kebersamaan yang berkualitas. Apa gunanya kita selama pandemi ada di rumah tapi tidak memiliki quality time? Apa gunanya? Kalau masing-masing pada bawah maunya sendiri, masing-masing tidak memahami satu sama lain, sama saja. Justru quality time bisa didapat saat kita mau merendahkan diri kita, saat kita mau membuka hati kita. Begitu juga quality time dengan Yesus. Dia menunggu kita. Seperti Raja Daud yang berkata, next, kalau kita lihat di Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Hendaklah hati kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mengapa Daud menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Kita lihat rusa sedang minum di sungai. Saya mencari rusa yang menenggelamkan tubuhnya di air, yang hanya ketinggalan
hidungnya saja, tapi nggak dapat gambarnya. Jadi cuma ada ini gambarnya. Mengapa Daud menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Jadi waktu yang berkualitas dengan Tuhan itu bukan untuk keuntungan Tuhan, untuk keuntungan kita. Yaitu pertama, memuaskan dahaga. Saat kita datang berbicara dengan Tuhan, hati yang tadinya kering menjadi basah kembali. Hati kita begitu bersuka cita dengan kasih Allah yang besar. Lalu yang kedua, mendinginkan suhu tubuhnya. Rusa setelah lari, dia nyemplung ke air untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Begitu juga kita, setelah kita repot, setelah kita sibuk, setelah pikiran kita begitu penuh dengan aktivitas kita sehari-hari, kita mendinginkan suhu tubuh kita, mendinginkan suhu hati kita. Kita menceritakan pada Tuhan, aduh Tuhan, saya kesel, saya marah, saya kecewa, saya sedih, banyak macam, mendinginkan suhu tubuhnya. Lalu yang ketiga, membersihkan lubang hidungnya sehingga peka kembali. Rusa setelah sekian lama berjalan, berlari, banyak kotoran yang menempel di hidungnya. Bapak Gembala seringkali bilang, kalau kita kan gampang mengeluarkan kotoran di hidung kita, maaf, kita ngupil. Tapi kalau rusa, gimana kakinya buat ngupil? Susah. Makanya dia harus tenggelam di sungai yang berair, supaya kotoran-kotoran yang ada menjadi lembek kembali sehingga dapat keluar dengan sendirinya. Hingga peka kembali. Rusa mencium bau dari predator-predator yang hendak memangsa dia. Begitu juga kita. Saat kita datang pada Tuhan, kita menjadi peka kembali akan suara Tuhan. Kita menjadi peka apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, menenggelamkan diri untuk menyelamatkan diri. Saat Musa dikejar oleh predator, dia menenggelamkan dirinya. Singa yang mengejar, saat masuk ke dalam air rusanya, singanya gak bisa ngapa-ngapain, terbebas dia. Begitu juga kita, saat kita ada di hadirat Tuhan, kita menyelamatkan diri kita. Kalau Jumat kemarin Saudari Gladys sudah berkata, engkaulah tempat persembunyianku dan perisaiku, Allahku yang menyelamatkan aku. Sama, kita menenggelamkan diri, kita menyembunyikan diri di dalam Tuhan. Dia akan menyelamatkan kita, dia yang menjadi perisai dalam hidup kita. Jadi untuk melekat dengan Tuhan itu hanya perlu dua, menuruti firman Tuhan dan memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Itu juga untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan Tuhan, untuk keuntungan kita. Banyak hal supaya kita juga dapat melekat dengan Tuhan, supaya kita aman, supaya kita dididik, supaya kita berbuah, itu untuk keuntungan kita. Tuhan hanya menginginkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia tidak membebani kita harus melakukan ini supaya kita selamat. Tidak. Dia hanya bilang kita harus menuruti firman Tuhan dan kita memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Sudahkah kita memiliki itu semua? Saudara yang dapat menjawab sendiri. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan datang tidak secara kebetulan bagi kita, dan kita mau merespon kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya saya ingin membuat sebuah kesimpulan untuk firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, yaitu dengan judul hidup yang melekat dengan Kristus. Saudara, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini berbicara tentang hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, ditandai dengan adanya tahapan-tahapan tahu atau kenal, kemudian menjadi akrab, lalu selanjutnya menjadi intim, maka itu akan menjadi sebuah alasan tanpa perlu kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Kalau dikaitkan dengan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, berbuah itu adalah sebuah kondisi atau akibat dari carang melekat dengan pokok. Keberbuahan adalah sebuah reaksi spontan, alamiah untuk sebuah carang yang melekat. Melekat tentu dipahami adanya sebuah hubungan, sehingga nutrisi-nutrisi dari akar melalui batang itu bisa sampai ke carang-carang. Sebab hanya carang anggurlah yang mengeluarkan buah, bukan pokoknya. Tetapi itu ditentukan oleh bagaimana carang melekat, di mana kita harus mengartikan adanya hubungan, sehingga suplai nutrisi yang mendatangkan kehidupan sampai ke ujung, yaitu ke carang. Tadi sudah disampaikan, saudara, untuk kita bisa melekat, untuk kita bisa menikmati manfaat dari melekat itu, yaitu kita mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan adalah nutrisi yang sangat penting bagi jiwa, bagi roh kita. Kemudian yang kedua, kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak ada alasan bagi sorga untuk mengcancel doa-doa kita. Alkitab katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, maka Bapa akan memberikannya kepadamu. Dan tadi diakhiri dengan Mazmur pasal yang ke-42 tentang bagaimana seekor rusa yang dijadikan gambaran untuk jiwa yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati tuntunan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan merespon firman Tuhan. Silakan pemain musik ada pada instrumennya. Sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-42, ada lagu yang sudah kita biasa nyanyikan, yaitu seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku merindukan engkau, seperti rusa rindu. Dek. Saudara, biarlah pujian ini menjadi doa kita dan mengarahkan jiwa kita untuk memiliki kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita berdiri bersama, saudara. Kita ulangi kembali. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sementara musik mengalunkan pujian ini dengan lembut, saudara, di tengah-tengah situasi yang serius, keadaan yang kita bisa katakan genting dan berbahaya terkait dengan pandemi COVID-19, ada banyak upaya dilakukan, ada banyak usaha Terima kasih. dipersiapkan untuk menghadapi semuanya. Dan ada begitu banyak juga orang yang tidak berdaya karena hal ini. Jujur saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan jadi kepada kita. Dan seringkali upaya dan jerih lelah kita pun tidak mendatangkan hasil. Saya bukan meniadakan upaya dan jerih lelah kita, tapi sebagai orang yang percaya, kita punya Tuhan yang kita yakini sanggup melakukan segala perkara, yang kita yakin Dia tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apapun juga. Setelah semua upaya yang kita kerjakan, haleluya, hal yang pertama seharusnya kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan seperti rusa yang rindu. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, ada 4 hal yang didapatkan oleh rusa tersebut saat dia menenggelamkan dirinya di dalam air. Dia bisa melepas dahaganya, dia bisa mendinginkan suhu tubuhnya, dia bisa membersihkan lubang hidungnya yang mungkin menjadi tidak peka karena kotoran, dan dia bisa melarikan diri dari ancaman musuh melalui aliran air sungai tersebut. Saudara, mari dengan hati yang rindu kita menghampiri Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana faedah saat kita ada di hadirat-Nya. Haleluya. Datang dan hampiri Tuhan, nikmati berkat-berkat yang memang tersedia di sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sambil kembali menyanyikan pujian ini, saudara, dimanapun saudara berada saat pagi hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi, datang dan hampiri Tuhan. Dia tidak berubah, janjinya ya dan amin, kuasanya tetap nyata bagi kita. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan Engkau kekuatan. Mari angkat kedua tangan kita. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Haleluya. Kaulah Tuhan hatiku, lagi katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi dengan lembut katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya Kau segalanya, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah jiwa kami menikmati sungai-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu pagi ini. Kami boleh menenggelamkan diri kami dalam sungai-Mu Tuhan, sungai yang memberi kehidupan, sungai yang membebaskan, sungai yang memuaskan dahaga jiwa kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan, ada hati yang tertunduk, jiwa yang patah karena beban yang berat,
Tuhan, mari Engkau puaskan jiwa kami. Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami Tuhan. Karena kami tahu inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami hampiri Engkau dan Engkau akan menghampiri kami. Engkau yang akan menyegarkan, memuaskan dahaga jiwa kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini menjadi jawaban bagi siapapun Tuhan, dimanapun mereka umat-Mu berada saat ini Tuhan. Hati yang terbuka dan rindu lawatan Tuhan, boleh terima berkat yang firman-Mu nyatakan bagi kami lewat Roh Kudus-Mu yang sedang bekerja saat ini, mengubahkan setiap kehidupan, memberikan kekuatan bagi yang lemah, membuatkan jalan bagi yang sedang menghadapi jalan buntu. Engkau yang juga akan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Harapan yang baru Tuhan nyatakan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Lawat umat-Mu, lawat kami semua, dan berkatilah kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan firman-Mu ini akan bekerja mengubahkan kehidupan kami. Saat hati kami melekat, roh kami melekat dengan Engkau, ada nutrisi yang memberikan kehidupan bagi batin kami, bagi roh kami, sehingga ada buah-buah yang dihasilkan oleh setiap kami. Terima kasih, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkati juga setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mengerti setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga, setiap usaha pekerjaan, bahkan setiap perjalanan dan pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Biarlah segala berkat yang terbaik dari sorga, jasmani rohani Tuhan limpahkan, dan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami sampai pada kesudahannya. Dan kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Sebelum kita akhiri, beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman untuk kita semua. Yang pertama saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online jam 7:30 dan penyelenggaranya adalah area Ciledug dan sekitarnya. Kemudian hari Jumat, Beatstone secara online jam 7:30 malam. Kemudian hari Sabtu, pemuda remaja jam 5 sore, dilanjutkan dengan wanita jam 7 malam secara online juga. Kembali pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah umum jam 8 secara online, lalu jam 10 sekolah minggu juga secara online. Puji Tuhan saudara, selepas ibadah ini kita akan mengikuti, anak-anak kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan. Demikian saudara disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatiannya dan kebersamaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.